Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, balik lagi dengan saya. Mari kita belajar bersama, yaitu sekarang materinya tentang komponen sistem operasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen sistem operasi. Yang pertama, marilah kita mengetahui dulu apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem besar dan kompleks yang hanya dapat dibuat dengan mempartisi menjadi bagian-bagian kecil, meskipun sistem operasi yang berbeda seperti Mac, Unix, Linux, dan Windows memiliki struktur yang berbeda, namun sebagian besar sistem operasi berbagai komponen yang berupa seperti manajemen file, manajemen proses, manajemen perangkat input dan output, manajemen jaringan, manajemen memori utama, dan manajemen penyimpanan sekunder. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen, yaitu diantaranya ada yang pertama ada manajemen file. Manajemen file itu adalah file sekumpulan informasi yang terkait yang harus ditentukan oleh pembuatnya. Nah, manajemen file ini biasanya mewakili program baik bentuk sumber dari objek dan data, file, data yang berupa numerik, alfabet atau alfanumerik. Dan manajemen file ini memiliki fungsi yaitu bertanggung jawab untuk mengelola file termasuk pembuatan, penghapusan, pencarian, dan pengaturan akses file. Manajemen file ini memastikan file dapat diakses dengan aman dan efisien oleh pengguna aplikasi. Yang selanjutnya ada manajemen proses, yaitu fungsinya yang pertama adalah pembuatan dan penghapusan. Sistem operasi dapat membuat dan menghapus proses yang berjalan pada sistem. Dan yang kedua, penangguhan dan dimulainya kembali. Nah, proses ini dapat ditangguhkan sementara dan kemudian dimulai kembali oleh sistem operasi. Dan yang terakhir, ada sinkronasi. Pada manajemen proses, sistem operasi mengatur sinkronasi antara proses-proses yang berjalan secara bersamaan. Kemudian ada manajemen perangkat input dan output. Manajemen ini berfungsi yaitu menyediakan fungsi manajemen input atau output untuk menyembunyikan variasi perangkat keras dari pengguna. Nah, fungsi ini mencakup penyediaan sistem cache, buffer, drive perangkat umum, dan drive untuk perangkat keras tertentu. Dan kemudian untuk mengetahui individualitas perangkat, yaitu manajemen input atau output membantu pengguna mengetahui individualitas perangkat tertentu seperti karakteristik dan kemampuan masing-masing perangkat. Dan yang terakhir yaitu untuk menjaga kualitas layanan. Nah, dengan manajemen input atau output ini, sistem operasi dapat menjaga kualitas layanan perangkat seperti kecepatan dan keandalan transfer data. Kemudian ada komponen manajemen jaringan, yaitu memiliki fungsi yang pertama sebagai sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan komponen atau prosesor yang tidak pernah berbagi memori atau jamnya sendiri. Nah, komputer-komputer dalam jaringan terhubung melalui jaringan-jaringan komunikasi. Dan yang kedua ada akses ke sumber daya bersama. Sistem ini terdistribusi menawarkan akses pengguna ke berbagai sumber daya yang dibagikan jaringan seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Dan yang terakhir ada ketersediaan dan keandalan data. Manajemen jaringan membantu menjaga ketersediaan, keandalan data, dan mengatur koneksi dan strategi perutean yang efektif. Yang selanjutnya ada komponen manajemen memori utama. Manajemen
manajemen memori utama adalah sejumlah besar penyimpanan atau byte yang memiliki alamat. Proses manajemen memori ini dilakukan dengan menggunakan urutan membaca dan menulis alamat memori tertentu. Fungsinya adalah sistem operasi melakukan fungsi seperti melacak memori utama, menentukan bagian mana yang digunakan oleh siapa, mengalokasikan memori ketika suatu proses meminta, dan membatalkan alokasi memori ketika proses tidak lagi memerlukan. Kemudian ada komponen manajemen penyimpanan sekunder, yaitu berfungsi yang pertama untuk alokasi penyimpanan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengalokasikan penyimpanan sekunder seperti hard drive dan ESD untuk menyimpan program dan data secara permanen. Dan yang kedua, manajemen ruang bebas. Fungsi ini sistem operasi juga mengelola ruang penyimpanan bebas dan penyimpanan sekunder, memastikan efisiensi pengguna ruang. Yang ketiga, menjadwalkan disk. Selain itu, sistem operasi mengatur penjadwalan akses ke penyimpanan sekunder untuk memaksimalkan kinerja dan efisiensi. Dan kemudian yang terakhir ada komponen keamanan, yaitu memiliki fungsi yang pertama sebagai otoritasi. Otoritasi adalah sistem operasi yang memastikan proses hanya dapat mengakses sumber daya yang diizinkan melalui mekanisme otoritas yang tepat. Dan yang kedua ada isolasi proses. Fungsi ini juga menggunakan mekanisme seperti pengalamatan memori untuk memastikan proses tidak dapat mengganggu satu sama lain. Dan yang terakhir ada fungsi kontrol input atau output. Fungsi ini mengontrol akses input atau output untuk melindungi integritas perangkat periferal. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja materi hari ini dan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin di lain waktu kita akan belajar lagi tentang materi yang selanjutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.